Langsung mampir ke toko. Ini udah kita taruh sebagian untuk emas barunya yang model-model baru ya. Tuh, Masya Allah Beb. Jadi kalau dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia, itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih, sombongnya, sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke, jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura, Bunda. Mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Ayam setan, turun kau. Itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya 600. Orang minum 1 gelas, kamu makan 1 keluarga dan minum. Kalau saya jadi pengacaranya Tenovi, saya juga nggak mau bayar. Logikanya gini, kalau kamu mau dibayarin, pas orang minumnya kopi, ya, atau orang minum, kamu minum juga. Jangan berisi kamu makan, dan kamu berharap orang yang bayarin. Mungkin pikirannya dia dengan dia mengeluarkan statement begitu, dia akan mempermalukan pengacaranya Novi. Tapi dengan dia keluarkan statement seperti itu, dia mempermalukan dirinya sendiri. Lagian setiap pertemuan kan selalu biasanya kan Tenovi yang keluarin ya. Sekali-sekali keluarin uang kan juga nggak apa-apa. Pelajaran juga kalau kita diajak orang keluar, kita lihat, kita ngelirik orangnya itu pesan apa gitu. Kalau orangnya pesan cuma minuman, ya kita jangan seenaknya pesan makanan, pesan apa dengan harapan orang itu mau bayar gitu. Orang itu juga bisa jengkel juga, tidak mau bayar kalau begitu. Atau di dalam hati kita itu ada rasa seperti ini. Oh, biarinlah saya yang bayar, orang dia cuma minum doang. Kita ini satu keluarga makan. Harusnya kan seperti itu. Salam dari Koko Heri Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Sumpah Al-Quran pun saya berani. Itu awalnya ya. Awalnya saya bilang. Nah, setelah sertifikat udah ada, saya pikir Agus bicara dong sama saya, wah udah ya katanya Wawa tenang, nggak dikejar dari pihak Akbang. Yang penting Wawa fokus ngurusin Agus. Wawa udah ngurusin Agus dari rumah sakitnya, dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam. Saya pernah pulang jam 3 ngurusin Agus. Saya ninggalin anak saya yang kecil-kecil. Saya ninggalin suami saya. Kenapa? Saya hanya di sini, saya hanya berkebri kemanusiaan. Itu aja. Karena orang lagi butuh pertolongan, itu aja. Nggak ada niat apa-apa. Kalau memang saya hadir mau uang donasi, kenapa saya dari awal bantu Agus? Saya bantu Agus dari sebelum dapat donasi. Dari Agus belum dapat donasi, saya udah bantu Agus. Tenovi tahu kok itu. Itu yang saya sesalkan. Kenapa saya berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ya itu. Karena saya awalnya memang nggak tahu. Itu antara anak-anak saya, kakaknya Agus sama Agus dan keluarga dia. Saya nggak tahu. Mungkin aku salah di sini. Aku minta maaf sebesar-besarnya ke Tenovi. Bener-bener minta maaf, tapi bener-bener aku nggak ada maksud untuk yang seperti Tenovi katakan itu. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Oke, catat kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat guys. Saya akan perjuangan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi guys, yang barusan katanya Fahrat Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin duit donasinya, balikin. Actually saya beruntung sebab Wawa cantik di mata saya. Kalau ada perempuan lebih cantik macam mana?
saya tak pernah pun ada niat macam tu. Tetapi kalau ada bisikan-bisikan tu, saya selalu ingat anak saya lah. Benda ada cobaan lah. Cobaan tu tak tahulah, orang sekitar kita mana kita tahu kan. Tapi kalau kita tak mula, benda tu tak akan jadi kan. Novi, gue dapat informasi ya, lu punya orang-orangan Brebes, lu punya oknum orang Brebes yang bela lu. Gua mau lihat oknum lu, gua mau lihat oknum lu di Brebes. Mau dia jenderal sekalipun, gue copot nanti. Lu lihat ya, lu lihat. Jadi Novi, kecuali lu punya resource keuangan yang tak terbatas, jangan lu coba-coba lawan gua, ya. Jangan lu coba-coba. Ujung-ujungnya lu hancur nanti, ya. Ujung-ujungnya lu hancur. Lu di posisi yang salah, lu ngerampok, uangnya bagus, ya. Segera lu kembalikan. Segera lu punya itikat baik, ya. Kalau gua udah turun tangan, abis lu. Ada persyaratan-persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak ya. Cuma di sini saran saya, si Wawa ini memang harus dikeluarkan dari cycle-nya si Agus ya. Mungkin bukan masalah apa-apa ya. Jadi di sini katakanlah kan ada bapak ibunya tuh yang dari Aceh datang ke tempatnya si Wawa ini. Ini rumah si Wawa ini enggak tahu aku. Itu rumah keluarganya si Agus atau rumah keluarga dari si bininya Agus gitu kan ya. Jadi di sini ini si Wawa ini kan terus dia kan yang di depan yang kasih statement di semua media sosial, di semua media medsos. Seharusnya itu adalah hak istrinya. Di sini nih istrinya ini kayak jadi orang yang ngapunten maaf ya, kayak orang kayak baby sister yang dia bawa tas ke sana kemari, bantal, selimut. Ini seharusnya enggak perlulah yang seperti itu ya. Selimut itu sebenarnya bisa dilipat kecil, terus bantal itu bisa ditekan, dimasukkan di ransel, dia pegang suaminya gitu loh, bukan wawaknya yang kayak seakan-akan di sini menjadi jubirnya si mereka gitu ya. Jadi sedikit apa ya, kayak mungkin masukan buat Teh Novi ya, mengurangi rasa kekecewaan para netizen, dimana dengan perdamaian ini cuma hanya serta-merta seperti ini damai, karena netizen, dalam pemikiran netizen, uang ini dikembalikan sama si Agus yang selalu bikin berita heboh ya, yang seolah-olah itu dia dengan kesombongannya, terutama si Wawaknya ini. Jadi untuk mengurangi rasa kecewa si netizen ini, saya harap Teh Novi juga bijaksana juga, karena bagaimanapun netizen donasi itu tidak terlepas dari para netizen gitu loh ya. Jadi ya begitulah seharusnya mereka ini ya, si Agus, istrinya, bapak ibunya ini carikan kontrakan di mana itu dekat dengan arah kantor polisi dan atau dari rumah sakit yang mereka ini diurusi gitu ya. Dan untuk Wawa, biarkanlah Wawa kembali ke habitatnya, di mana dia punya keluarga, punya anak kan ya. Dia akan bekerja ya, sampai katanya sampai melepaskan pekerjaan karena mengurusin Agus. Bukan, sebenarnya tidak seperti itu. Istrinya ini kan istrinya normal, waras kan ya. Ini bisa kok diandalkan untuk ngopeni si Agus ini. Ibunya juga ndak pikun, dia udah jalan. Bahkan kemarin itu terlihat ketika ada media sosial yang ngeliput dia histeris teriak-teriak, berarti itu kan dia normal kan ya. Kekuatannya masih ada gitu, nggak pikun gitu loh. Bapaknya juga berstatement di media sosial, harusnya bapak, ibunya sama istrinya saja udah cukup ya. Jadi Teh Novi kalau melihat PT saya, carikan saja kontrakan yang pas untuk si Agus ini, untuk itu mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan, agar dia ini bisa melangsungkan kehidupannya itu dengan melepaskan kendali dari si Wawa ini ya. Biar Wawa itu ngurusin keluarganya lah, dan si Wawa ini berusaha untuk bagaimana mengembalikan uang donasi yang telah terpakai untuk bayar utangnya gitu. Jadi jangan gini Gus, kau jangan lagi-lagi Wawa penyemangat hidupku, jangan ya Gus ya, nanti kau digemplang sama netizen malah kelar hidupnya kayak gitu ya. Jangan bikin heboh netizen lagi, perbaiki. Dan satu Gus, kau harus minta maaf Gus.
minta maaf telah menciderai kepercayaan netizen-netizen yang telah memberikan sedikit rezekinya, sedikit hartanya untuk berdonasi atas nama mata kau yang disiram air keras oleh Aji itu ya. Jadi Gus, jangan lagi ada wawak-wawak di depan kau ya. Jadi biar netizen ini nggak semakin geram setelah mendengar berita perdamaian ini gitu ya. Dan saya mohon para netizen untuk berbaik hati, jangan menyerang Teh Novi. Biar ini selesai, biar Teh Novi bisa kembali lagi terjun bebas ke di mana dia bisa menyalurkan kebaikan hatinya untuk menyentuh orang-orang yang perlu sentuhan dan bantuan. Oke? Bukan itu, sayang. Aku mau kamu itu mengetuk pintu hatimu yang terdalam. Apakah benar perbuatanmu melaporkan orang yang sudah menolong, walaupun alasannya adalah dihujat? Tadi kan saya sudah bilang dari awal, makanya saya minta kamu dengarkan dari awal. Jadi orang menghujat itu terimalah karena perbuatan kalian sendiri. Jadi jangan menyalahkan netizen. Netizen seenaknya aja, memang dia seenak jidatnya. Tapi kenapa seenak jidatnya dia netizen? Karena ada kesel. Terimalah netizen itu kesel. Karena netizen itu berpikir kok orang udah nolong kok digituin. Apalagi waktu pertama 35 juta. Jangankan 35 juta, Wawa. Aku ada yang nolong 5.000 rupiah aja. Aku sampai mati ku inget. Apalagi sampai dilaporkan. Betul Mbak, betul. Turun. Sudah turun dia. Dia nggak kuat, berarti dia memang panas. Tadi aku belum selesai, Host. Nggak, jangan ini siapa. Dia nggak kuat karena banyak kekuatan energi negatifnya di dalam badannya. Jadi dia itu nggak kuat karena masalahnya begini, apa yang kita katakan sebenarnya dia tahu itu benar sebenarnya. Iya. Sebenarnya dia tahu dan dia sadar dengan sepenuh hati gitu.